Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada hari ini kita ngaji lagi kitab Ta'limul Ta'lim. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang ilmu, definisi ilmu, pembagian ilmu, termasuk di dalamnya adalah ilmu fikih. Maka sebagai dari buah ataupun hasil dari ilmu tersebut adalah pelaksanaan ilmu tersebut, atau yang lebih kita kenal dengan istilah al-amal. Jadi mengamalkan ilmu itu adalah buah dari ilmu itu sendiri. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebelum kita memulai ngaji, mari kita hadiahkan Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, para keturunannya, para nabi, juga kepada para ulama, orang-orang soleh, para pengarang kitab, khususnya kitab yang kita kaji pada hari ini, kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan berkah ilmunya. Dan juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah ilmu manfaat, rezeki yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mal 'ilmu illa lil 'amali bihi wal 'amalu bihi tarkul 'ajili lil ajili. Fayambagi lil insani alla yaghfula an nafsihi ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi awwaliha wa akhiriha. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, waqala, dan berkata siapa pengarang kitab ini, apa yang dikatakan, mal ilmu, dan seterusnya. Mal ilmu, tidaklah ilmu itu, illa lil amali, kecuali untuk diamalkan bihi dengan ilmu. Wal amalu bihi, cara mengamalkan ilmu itu, tarkul ajil, meninggalkan kepentingan keduniawian, lil ajil, untuk kepentingan akhirat. Fayambagi, maka dari itu sebaiknya, lil insani, bagi manusia, apa yang sebaiknya dilakukan, alla yaghfula an nafsih, tidak menjadikan dirinya lupa terhadap apa? Ma, sesuatu, yanfa'uha, yang bermanfaat untuk nafsi, wama, dan sesuatu, yadurruha, yang berbahaya untuk nafsi, fi awwaliha, pada permulaannya, wa akhiriha, dan akhirnya. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, ternyata ilmu itu diamalkan, ilmu itu dipraktekkan, sebagai tujuan akhirnya adalah akhir. Pak Guru akan contohkan, kalian belajar matematika. Matematika itu adalah ilmu yang paling jujur, karena berbicara tentang angka-angka. Angka itu adalah alat untuk mengungkapkan informasi yang paling jujur. Dia tidak bisa dibohongi. Misalnya, 1 tambah 1 pasti 2, 2 tambah 2 pasti 4, 5 dikurangi 2 pasti 3. Itu adalah angka-angka yang membuat kita harus jujur. Kejujuran inilah yang kemudian menjadi bekal kita untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan pergaulan terhadap sesama manusia, melaksanakan transaksi jual beli dengan penuh kejujuran. Oleh karena dengan ilmu matematika tersebut, mau tidak mau manusia harus jujur. Karena angka-angka merupakan alat, angka-angka merupakan upaya kita untuk bisa jujur. Apalagi ilmu yang kita pelajari adalah ilmu agama.
yang memang sengaja dirumuskan oleh ulama untuk menopang kehidupan kita di akhirat. Kita berada di dunia, belajar sholat, jelas untuk akhirat. Kita belajar ilmu fikih, kita akhirnya bisa puasa, tahu hukumnya puasa, batalnya puasa, dan lain sebagainya terkait dengan puasa. Itu juga bermuara di akhirat. Pada akhirnya akan dipetik dalam kehidupan nanti di akhirat. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, itulah upaya para pengarang kitab mengarahkan kepada kita bahwa mengamalkan ilmu, melaksanakan ilmu, itu pada hakikatnya meninggalkan kepentingan-kepentingan duniawi untuk kepentingan-kepentingan ukhrawi. Dunia sebagai perantara, akhirat adalah tujuan utama. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, maka bagaimana? Fayambagi lil insan, maka sebaiknya bagi manusia itu alla yaghfula an nafsih, tidak boleh melupakan, membuat dirinya lupa ma yanfa'uha, segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, wa ma yadurruha, dan apa yang berbahaya terhadap dirinya sendiri. Fi awaliha, baik dalam permulaan, wa akhiriha, ataupun di akhirnya. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan kali ini pula kita diingatkan oleh pengarang kitab bahwa apa yang bermanfaat buat kita harus tetap kita jalankan. Apa yang tidak bermanfaat buat kita harus kita tinggalkan. Contoh, kalian sekolah, ada yang tatap muka, ada yang daring dalam jaringan. Maka yang paling bermanfaat adalah kalian segera menyegerakan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas. Kalian segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru. Itu adalah hal yang bermanfaat. Dan sebaliknya, kalau kalian menunda, bahkan kalian melupakan, dan juga bisa jadi kalian kemudian mengentengkan, meremehkan tugas mata pelajaran dari guru, maka sesungguhnya itu adalah hal yang membahayakan buat diri kalian. Bagaimana tidak? Kalian tidak akan pernah bisa dinilai, kalian tidak akan pernah bisa diukur sejauh mana keberhasilan kalian dalam belajar. Ketika kalian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru, maka sesungguhnya kalian adalah orang yang melakukan hal yang bermanfaat untuk diri kalian. Dengan melaksanakan tugas, kalian bisa diukur. Misalnya, kalian melaksanakan tugas IPA, kemudian dinilai oleh guru IPA, ternyata nilainya 70, masih di bawah KKM, maka akan ada perbaikan 5 poin lagi untuk menjadi angka 75. Sebaliknya, kalau tidak mengerjakan, apa yang bisa dilakukan oleh guru? Tidak bisa, karena memang tidak diterima oleh murid. Murid pun kalau tidak mengerjakan, nilai 0, tidak bisa ditambah, tidak bisa dirubah, hanya 0 itu. Dan itu berbahaya seandainya kalian lakukan terus-menerus, seandainya kalian abaikan perintah guru, seandainya kalian remehkan apa yang disampaikan oleh guru. Lebih dari itu, kalian akan menyesal nanti di akhirat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan untuk belajar, dan pada akhirnya kalian ingkari perintah itu. Maka di akhirat akan menjadi orang yang rugi, karena amal ibadah apapun tanpa ilmu akan tertolak. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, selain harus mempelajari, harus berupaya mendapatkan apa yang bermanfaat, menjauhi apa yang berbahaya, di sini masih dikuatkan lagi oleh pengarang kitab, wa yastajliba, dan juga menarik ma terhadap sesuatu yanfa'uha, yang bermanfaat untuk nafsi, wa yajtaniba, dan menjauhi amma yadurru, dari segala sesuatu yang membahayakan, kaila yakuna aqluhu wa amaluhu hujjatan, kaila yakuna, sehingga tidak menjadi apa aqluhu, akalnya seorang pencari ilmu, wa amaluhu, dan amalnya pencari ilmu itu hujjatan, menjadi sebuah bukti yang memberatkan. Kalau sudah demikian, fayazdada, maka menjadi bertambah. Apa yang bertambah? Uqubatan, siksanya,
Na'udzu, kita meminta perlindungan billahi, kepada Allah, min sukhtihi, dari murka. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, ternyata di sini ditegaskan oleh pengarang kita, kalau seandainya kita tidak melakukan apa yang bermanfaat, tidak menjauhi apa yang membahayakan, maka sesungguhnya akal kita, amal kita bakal menjadi saksi, menjadi bukti yang memberatkan, dan nanti di akhirat akan menjadi siksa yang semakin berat. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, banyak sekali orang yang semakin pintar tapi kemudian semakin jauh dari Allah. Artinya apa? Ilmunya tidak diamalkan, ilmunya tidak dipraktekkan, sehingga cahaya Allah tadi yang ada dalam hatinya semakin lama semakin redup. Kalau cahaya Allah tadi dalam hati sudah semakin redup, dia semakin tidak bisa melihat yang mana yang benar, yang mana juga yang salah. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, ini saja ngaji kita pada hari ini, mulai awal sampai akhir. Kalau ada yang tidak berkenan di hati kalian, Pak Guru mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.